Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunis Lasri, MPM 42190008 dari Program Studi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa macam materi sebagai berikut. Yang pertama, asal mula kehidupan. Teori ini terdapat dua teori yang diterima secara luas, yaitu teori evolusi kimia dan teori evolusi biologi. Evolusi organisme. Sejarah teori ini merupakan teori evolusi pertama yang Darwin mengajukan konsep nenek moyang bersama dan percabangan pohon kehidupan yang didasari seleksi alam. Pada zaman keemasan Islam dari abad ke-8 sampai ke-13, para filsafat menjelajahi berbagai gagasan tentang sejarah alam. Mekanisme evolusi. Ada 4 mekanisme utama evolusi, yaitu 1. Seleksi alam adalah suatu proses mutasi genetika yang meningkatkan reproduksi menjadi ada, menjalani tetap atau makin banyak dijumpai generasi selanjutnya. Ada 3 syarat yang wajib dipenuhi untuk dapat terjadi. 1. Ada variasi terwariskan pada organisme alam populasi. Yang kedua, organisme menghasilkan lebih banyak anak, namun sedikit sekali yang bertahan hidup. 3. Anak-anak atau keturunan ini bervariasi kemampuan bertahan hidup dan bereproduksi. Lalu yang kedua, mutasi bias. Mutasi dapat jaya berfungsi sebagai mekanisme evolusi bila ada berbagai probabilitas pada tingkat molekul agar mutasi dapat terjadi bila dua genotip menghasilkan satu dengan nukleotida A pada posisi yang sama, ada punya fitness yang sama, namun mutasi dari A ke G maka lebih cenderung berbentuk genotoid dengan nukleotida. Yang ketiga, penyimpangan genetik adalah perubahan frekuensi alel dari suatu generasi yang generasi selanjutnya yang terjadi karena para yang bermain dalam menentukan apakah suatu individu akan bertahan hidup dan bereproduksi. Akibat biloa tidak ada gaya selektif atau gaya selektif relatif rendah. Frekuensi alel cenderung menyimpang ke atas atau ke bawah secara acak. Yang keempat, aliran gen merupakan pertukaran gen antara populasi yang biasanya merupakan spesies yang sama. Karena kompleksitas organisme, dua populasi manapun yang berpisah sempurna akhirnya akan terbentuk fatalitas genetik melalui proses netral seperti model Bateson-Debhaki-Mulcher. Kemudian, hipotesis evolusi. Pada tahun 1859, Charles Darwin mengatakan spesies hewan dengan keanekaragaman yang lebih besar pada garis menghasilkan subspesies yang lebih banyak. Subspesies memiliki peran penting dalam evolusi spesies ini di masa depan. Contohnya yaitu Jepara utara memiliki 3 subspesies dan berubah menjadi memiliki 40 spesies. Lalu kemudian evolusi kimia adalah suatu akumulasi senyawa organik yang terjadi selama berjuta tahap. Namun senyawa organik tersebut berasal dari sebuah reaksi senyawa organik yang dibantu dengan keadaan lingkungan sekitar. Teori ini baru bisa dibuktikan oleh Stanley Militer yang merupakan seorang peneliti Amerika Serikat tahun 1953. Menurut Alexander Aparian mengatakan bahwa awal mulanya atmosfer bumi ini memiliki zat-zat anorganik berupa H2 hidrogen, CH4 metana, NH3 amonia, H2O uap air. Lalu zat tersebut bereaksi membentuk zat-zat organik dan asam amino karena terdapat radiasi benda angkasa serta energi listrik dari petir. Saat suhu bumi menurun hingga sampai pada titik kondensasi terjadilah hujan. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.